Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sugianto dari Prodi Magister Manajemen Universitas Islam. Di sini atau di video kali ini saya akan membahas satu tema, yang mana tema itu adalah tema yang disajikan oleh dosen untuk tugas penuntas ujian akhir semester pada mata kuliah pajak. Untuk dosen pengampu mata kuliah ini ialah Ibu Dr. Jenny. Untuk materi yang saya angkat atau judul yang saya angkat ialah PPN atau pajak pertambahan nilai. Simak videonya sampai akhir agar tidak salah paham dan memahami tentang pajak pertambahan nilai sebagai berikut. Sebelum kita lanjut membahas tentang pajak pertambahan nilai ini, saya akan membacakan, menjelaskan atau memberi perincian pembahasan yang akan kita bahas pada video ini. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas tentang subjek pajak PPN. Untuk poin-poin yang kedua, kita akan bahas PPN. Sedangkan untuk poin yang ketiga, kita akan membahas yang bukan PPN. Yang keempat dan yang kelima, kita akan bahas PPN dan dasar pengenaan pajak PPN. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang PPN ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui arti dari pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam proses peredarannya dari produsen ke konsumen. Jadi setiap jasa atau barang yang beredar dari produsen ke konsumen kena pajak apabila dilaporkan ke pihak pajak. Selanjutnya, PPN ini diatur dalam tiga undang-undang atau tiga kali perubahan undang-undang. Yang pertama di Undang-Undang PPN nomor 18 tahun 83 atau tahun 1983. Untuk perubahan yang kedua yaitu Undang-Undang PPN nomor 11 tahun 1994. Untuk perubahan yang terakhir ialah Undang-Undang PPN nomor 18 tahun 2000. Untuk perubahan selanjutnya mari kita tunggu informasinya dari pihak pajak atau dirjen pajak tersebut. Untuk poin yang berikutnya ialah subjek pajak PPN. Definisi dari subjek pajak PPN ialah orang pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan undang-undangan melakukan kegiatan baik itu penyerahan atau penerimaan barang jasa kena pajak. Jadi subjek dari PPN ini adalah setiap orang atau badan yang memberikan atau yang menerima barang atau jasa yang jasa dan barang ini kategori kena pajak. Untuk selanjutnya kita bahas objek dari PPN. Jadi dari objek PPN ini ada cukup banyak sekali dari objek-objek PPN. Tapi sebelum kita membahas objek PPN, kita harus minimal tahu singkatan-singkatan yang ada dalam perpajakan. Yang pertama ialah BKP. BKP itu badan atau barang. Barang kena pajak. Yang kedua JKP, jasa kena pajak. Minimal pada poin objek ini kita memahami dua singkatan tersebut antara BKP, barang kena pajak, dan JKP, jasa kena pajak. Untuk poin yang pertama, untuk barang atau objek kena pajak PPN ini, yang pertama adalah barang dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Daerah pabean ini daerah yang masih ikut dalam Indonesia, baik itu di daratnya maupun di perairannya. Yang kedua, objek dari PPN ialah impor barang kena pajak. Jadi setiap impor barang yang datang dari luar negeri ke Indonesia itu semuanya kena pajak. Minimal kena pajaknya 10%. Nanti untuk perhitungannya di berikutnya, di poin berikutnya. Untuk yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak. Jadi setiap jasa yang kena pajak itu wajib membayar PPN di daerah pabean. Saya katakan lagi, di daerah pabean. Daerah pabean itu masuk dalam teritorial negara Indonesia, itu baik di darat maupun di laut, baik itu jalur darat maupun jalur laut. Yang selanjutnya, pemanfaatan BKP atau barang kena pajak. Jadi setiap pemanfaatan barang yang kena pajak itu dikenakan pajak PPN. Untuk poin selanjutnya ialah bukan objek PPN atau bukan objek pajak pertambahan nilai. Dalam perundang-undangan sudah diatur jenis-jenis barang dan jenis-jenis jasa yang tidak terkena PPN sama sekali.
Yang pertama ialah barang hasil pertambangan atau hasil bumi. Yang pertama itu minyak mentah, gas bumi, panas bumi, dan pasir. Itu semuanya itu barang tambang yang mana barang tambang ini muncul dari dalam bumi, itu tidak terkena pajak pertambahan nilai. Untuk yang kedua ialah kebutuhan barang pokok. Barang pokok ini tergantung daerahnya masing-masing. Kalau diinkludkan, disamaratakan di Indonesia, barang pokoknya ialah yang pertama jagung, yang kedua pasir, hampir mau bilang pasir. Yang pertama jagung, yang kedua beras putih, dan yang ketiga jadi ketawa. Yang ketiga adalah sagu daerah timur. Jadi 3 bahan pokok ini tidak terkena pajak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel itu tidak terkena pajak. Kemungkinan sudah terinclude dalam penyewaan ruangan, penyewaan servis yang ada dalam hotel tersebut. Dan yang terakhir, gak ada pajak pertambahan nilai untuk uang, emas batangan, dan surat berharga. Itu merupakan komponen-komponen atau jenis-jenis barang yang tidak terkena objek PPN. Untuk jasa yang tidak kena pajak itu antara lain ialah pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian, tenaga kerja, jasa tenaga kerja, terus jasa perhotelan, jasa boga atau catering, itu termasuk jasa yang tidak terkena PPN. Untuk dasar-dasar pengenaan pajak antara lain di sini terdapat 5 komponen. Yang pertama karena harga jualnya, yang kedua karena penggantian akibat proses ekspornya di bea cukainya itu, yang ketiga nilai impor. Jadi berapa nilai impor yang dilakukan, maka segitu PPN yang akan ditanggung, nanti dikalkulasi berapa persennya nanti. Terus nilai ekspor, jadi biaya ekspornya berapa, pajaknya berapa, dan yang terakhir DPP nilai lainnya. Jadi kesimpulannya dari semua pembahasan kita ialah PPN akan dibebankan kepada konsumen. Contohnya semisal kita membeli satu barang dengan harga 10.000, maka kita akan disuruh membayar atau dinota di struk tersebut ternilai 11.000, karena 10% dari 10.000 adalah 1.000, dan 1.000 itu ditanggungan kepada pembeli untuk membayar pajak pertambahan nilai. Dan kemana pajak pertambahan nilai ini akan diserahkan? Disetorkan ke pihak pajak, yang mana pihak pajak menginput atau menghimpun dana pajak ini untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian materi pembahasan PPN atau pajak pertambahan nilai ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung channel ini di materi-materi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.